untuk tegangan lentur dan tegangan normal itu lambangnya adalah sigma ya. Sigma. Jadi ini adalah lambang sigma. Kemudian untuk lentur sigma L dan untuk tegangan normal lambangnya sigma N ya. Nah, sedangkan untuk tegangan geser lambangnya adalah tau. Jadi beda ya. Jadi untuk geser tegangannya adalah lambangnya dinotasikan dengan simbol tau ya. Nah, kemudian tegangan geser ini akibat gaya geser yang bekerja atau akibat gaya lintang yang bekerja. Jadi di sini adalah rumusnya tau sama dengan ds per bi ya. Nah, kemudian ada tegangan kombinasi. Jadi di sini ada kombinasi dari tegangan geser dan tegangan normal. Ya, jadi ada gaya lintang dan ada gaya normal yang bekerja. Itu namanya tegangan geser. Tegangan kombinasi namanya. Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Nah, kemudian ini adalah balok ini ya. Anda lihat balok ini dengan peletakan sendirol. Balok ini diberi gaya P dengan sudut kemiringan alfa. Sehingga kalau kita gaya P ini kalau kita jadikan dia menjadi gaya arah X dan arah Y, maka akan timbul tegangan geser dan tegangan normal ya. Nah, kalau kita potong balok ini di sini, maka akan terlihat suatu penampangnya ya. Terlihat penampangnya di mana penampangnya ini adalah segi 4 dan segi 4 ini mempunyai netral aksisnya pasti di tengah ya, karena penampangnya simetris. Nah, di sini ada istilah kita serat atas dan serat bawah. Ya, nanti akan kita lihat serat mana yang tertarik dan serat mana yang akan tertekan. Begitu ya. Nah, kemudian akibat gaya yang bekerja miring ini, maka pada balok akan bekerja momen lentur dan gaya normal. Ya. Akibat gaya P dengan sudut kemiringan alfa ini bekerja pada balok, maka akan timbul momen lentur dan gaya normal. Nah, akibat gaya normal yang bekerja, jadi di sini nantinya ada PY dan PX ya. PY itu adalah gaya lintangnya, sedangkan PX itu adalah gaya normalnya. Nah, akibat gaya normal itu kita dapatkan P per A atau N per A akibat gaya normal. Jadi akibat PX itu kita lambangkan di sini N adalah gaya normal dibagi dengan luas penampangnya. Maka itu disebut gaya tegangan normal. Ya. Nah, kemudian akibat akibat gaya P arah vertikal atau gaya P lintang ini timbul tegangan lentur pada serat bawah dan serat atasnya. Ya. Jadi kan ini ada serat atas, ada serat bawah. Nah, kemudian rumus tegangan lentur itu adalah M per W. Ya, karena ada atas bawah, maka di sini adalah tegangan lentur atas itu M per WA dan untuk tegangan lentur bawahnya M per WB. Ya, di mana W itu adalah dB. Gitu ya. Jadi di sini ada serat bawah, ada serat atas, sehingga momen yang bekerja itu sehingga akibat momen yang bekerja akan timbul tegangan lentur, ya, baik pada serat bawah maupun pada serat atas, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan tegangan kombinasi seperti yang sudah dijelaskan Pak Razilwan di videonya, di sini ada di sini ya, ini tadi kita sebut penampangnya ini dimensinya B, lebarnya B, dan tingginya H, ya. Nah, akibat gaya P vertikal tadi, atau gaya lintang yang bekerja tadi, pada serat bawah timbul M per WB. Pada serat atas timbul tegangan sebesar M per WA. Ya. Nah, kemudian tadi ada juga gaya yang bekerja arah gaya normal yang bekerja. Ya, gaya normal yang bekerja atau PX yang bekerja, maka di sini timbullah tegangan normal sebesar N per A atau sebesar PX per A.
Nah, kalau kita jumlahkan ya, tegangan akibat lentur yang bekerja dengan akibat tegangan yang bekerja akibat normal, maka kalau kita jumlahkan, ini kan minus ya, ini minus, maka kalau kita jumlahkan, serat atas ini tegangannya semakin besar, membesar ya. Nah, sedangkan tegangan di bawah, di sini ada positif atau plus, ini ada minus. Kalau plus dan minus kita jumlahkan, maka dia akan menjadi mengecil. Maka di sini Anda lihat ya, tegangan pada serat atas itu lebih besar dibandingkan dengan serat bawahnya. Begitu ya. Sehingga perpotongannya ini berada di bawah netral aksisnya. Begitu ya. Nah, maka tegangan total yang bekerja itu adalah min N per A plus minus MY per I. Nah, kenapa ini minus? Karena gaya yang bekerja adalah gaya tekan. Ya, gaya yang bekerja adalah gaya tekan. Jadi adalah minus N per A. Kemudian kenapa plus minus MY per I? Karena di sini ya, ada plus, ada minus. Jadi tegangan total yang bekerja adalah min N per A plus minus MY per I. Begitu ya. Jadi kita jumlahkan tegangan pada serat atas dan serat bawahnya. Nah, kemudian ada istilah, nah kalau di sini tadi, ya, kalau di sini posisi gaya normalnya itu terletak pada netral aksis, terletak pada pusat penampang, ya. Nah, sehingga tegangan bekerja juga pada pusat penampang. Nah, tapi pada suatu saat nanti akan ada gaya normalnya itu tidak bekerja pada pusat penampang, ya. Bisa saja gaya normalnya itu bekerja di atau di bawah atau di kiri atau di kanan daripada penampangnya. Begitu ya. Nah, nanti akibat gaya yang bekerja tidak pada pusat penampang, maka akan timbul istilahnya eksentrisitas. Jadi seperti itu ya. Jadi jika gaya normal bekerja tidak pada titik berat penampang, maka akan timbul eksentrisitas. Ya, jadi kalau ini tadi bentuk penampangnya segi 4, ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah pusat penampangnya atau pusat masanya, maka bila P-nya bekerja tidak pada pusatnya, misalkan P-nya bekerja di atas garis di atas sumbu X, maka akan timbul eksentrisitasnya sebesar EY. Ya. Nah, jika P-nya bekerja di sebelah kanan sumbu Y, maka akan timbul eksentrisitasnya sebesar YX. Atau dia bisa bekerja di atas seperti ini, atau bekerja di bawah daerah sini. Nah, jadi apabila P-nya atau gaya normalnya tidak bekerja pada titik pusat penampang, maka akan timbul istilahnya eksentrisitas. Ya, paham ya? Nah, kemudian akibat gaya eksentrisitas ini, ya, jadi kalau ini adalah baloknya ini penampangnya, artinya kalau posisi P-nya di sini berarti di sini gaya tekannya, gaya normalnya menekannya. Harusnya kan posisinya di netral aksis kan. Nah, akibat gaya N yang bekerja tidak pada pusat penampang, maka di sini akan timbullah momen. Ya, berapa momennya? Itu sebesar N dikali EY. Seperti itu ya. Jadi ini kan momen itu kan gaya kali jarak. Nah, sedangkan gayanya posisi ada di sini. Sebesar jaraknya sebesar EY. Sehingga di sini timbul momen sebesar N dikali EY. Seperti itu ya. Jadi di sini apa yang bekerja yaitu N dan M, gaya normal dan momen akibat eksentrisitas yang ada. Seperti itu ya. Jadi kalau gaya normalnya tidak bekerja pada pusat penampang, itu akan timbul eksentrisitas. Nah, dengan adanya eksentrisitas, maka akan timbul momen. Jadi di sini adalah ada M, momen, di mana momen itu adalah gaya kali jarak, dan ada gaya normalnya sendiri. Begitu ya. Nah, jadi di sini gaya normal eksentrisitas itu adalah
N dikali Y ini. Jadi M kali Y per IX. Ya, di mana momennya ini adalah N dikali Y. Jadi kita kalikan N dikali Y. Momennya kita ganti dengan N dikali Y. Nah, berapa Y-nya? Y-nya adalah setengah daripada tingginya kan? Karena penampang kita segi 4, tingginya adalah setengah daripada H. Kemudian IX-nya adalah sebesar 1/12 B kali H pangkat 3. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian untuk gaya normalnya sendiri tidak masalah. Gaya normalnya adalah min N per B kali H. Jadi kenapa minus? Karena gaya N-nya adalah tekan. Sehingga di sini kita lambangkan dia minus. Nah, kemudian ada kondisi gaya eksentrisitas ini, tadi kan kita ada tegangan lentur akibat momen dan ada tegangan normal. Nah, ada kondisi tegangan lenturnya itu lebih besar daripada tegangan normal. Ya, kondisi yang pertama ini seperti yang tadi. Jadi tegangan lentur lebih besar daripada tegangan normal. Jadi misalkan ya, tegangan lentur tuh yang ini kan. Ini ya. Misalkan ini minus 50 misalkan, sedangkan ini minus 30 misalkan ya. Jadi minus 50 ditambah minus 30 artinya di sini minus 80 ya. Nah, jadi di sini juga. Jadi kalau di sini tadi minus 50, di sini plus 50. Plus 50 ditambah minus 30. Berarti di sini tinggal plus 20. Nah, jadi kalau kondisi tegangan lenturnya lebih tinggi daripada tegangan normalnya, maka perpotongannya ini berada di bawah garis netral aksisnya. Seperti itu ya. Jadi kalau tegangan lentur lebih tinggi dari tegangan normal, maka posisi perpotongannya berada di bawah netral aksisnya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, tegangan lentur sama dengan tegangan normal. Jadi misalkan di sini tegangan lenturnya minus 50, di sini di sini plus 50. Nah, tegangan normalnya juga sama, minus 50. Berarti kalau kita jumlahkan, minus 50 ditambah minus 50 menjadi minus 100. Ya. Kemudian plus 50 ditambah minus 50 menjadi 0. Sehingga dia seperti ini tegangannya. Ya, ini kondisi kalau tegangan lenturnya sama dengan tegangan normal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, kondisi di mana tegangan lentur itu lebih kecil daripada tegangan normal. Ya, tegangan lentur lebih kecil daripada tegangan normal. Jadi misalnya tegangan lenturnya ini minus 30, ya. Di bawahnya plus 30. Sedangkan tegangan normalnya ini misalkan minus 50. Berarti minus 30 ditambah minus 50. Berarti di sini serat atasnya minus 80. Ya. Nah, kemudian di serat bawah plus 30 ditambah minus 50. Berarti ada sisanya minus 20. Jadi ini kondisi di mana kalau tegangan lentur lebih kecil daripada tegangan normalnya. Di sini pada penampang terjadi tegangan sejenis. Ya, tekan pada serat atas dan pada serat bawah. Jadi di sini baik serat atas maupun serat bawahnya akan mengalami tekan. Ya, kalau kondisi yang kedua, serat atasnya saja yang mengalami tekan maupun tarik. Sedangkan kondisi yang pertama, serat atas mengalami tekan dan serat bawah mengalami tarik. Begitu ya. Jadi kita ada 3 kondisi. Nah, apabila gaya lentur kurang dari atau sebanding dengan gaya normal, pada penampang terjadi tegangan sejenis. Jadi tekan pada serat atas dan pada serat bawah. Di sini ya. Jadi di sini kita jadi tegangan lentur itu tadi N kali IY per 1/6 B kali H pangkat 2. Ya, di mana tegangan normal N per A ya, di mana A itu adalah B dikali H. Maka di sini kita akan dapatkan berapa besarnya IY, berapa besarnya eksentrisitas, atau berapa jarak gaya normalnya terhadap netral aksisnya. Maka di sini adalah sebesar 1/6 B dikali dengan H. Begitu ya. Nah, jadi di sini. Jadi
Jadi ini kan tadi penampangnya ya, penampang, ini lebarnya B, tingginya H, tadi bisa saja IX-nya ini, bisa saja gaya normalnya bekerja pada sebelah kanan sumbu Y, atau sebelah kiri sumbu Y, atau di atas sumbu X, atau di bawah sumbu X. Ya. Nah, berapa jaraknya? Jadi dia jaraknya adalah 1/6 kurang dari atau sama dengan 1/6 B kali H. Begitu ya. Jadi dia tidak boleh ada di luar, jaraknya tidak boleh lebih besar dari 1/6 B dikali dengan H. Begitu ya. Nah, kalau kita gambarkan pada penampang akan diperoleh istilahnya bidang Karen. Ya, jadi dia bekerjanya 1/6 dari 1/6 dari titik H atau 1/6 dari B-nya. Nah, daerah ABC ini disebut dengan bidang Karen. Ya, istilahnya Karen. Kedudukan titik-titik lokasi gaya normal tekan di mana tegangan yang terjadi pada penampang adalah sejenis. Tekan pada serat atas dan pada serat bawahnya. Ya. Jadi yang mana disebut Karen? Karen itu yang ini, ya. Daerah di mana gaya normal itu bekerja tidak pada pusat penampangnya. Jadi dia bisa saja bekerja di atas atau di bawah sumbu X atau kanan kiri sumbu Y, ya, tetapi tidak boleh melebihi dari 1/6 B atau 1/6 H. Gitu ya. Itu eksentrisitas. Jadi istilah ini kita sebut dengan bidang Karen, ya. Nah, ini gaya eksentrisitas ini kalau dia bentuk penampangnya bentuk penampangnya T. Kalau tadi kan bentuk penampangnya segi 4 ya. Jadi kita sangat mudah untuk menentukan bidang Karen-nya. Nah, ini kalau penampangnya adalah berbentuk T seperti ini. Maka IX-nya itu adalah IY kuadrat per X dan IY-nya adalah, maaf ya, ini ada salah ketik. Ini adalah IX ya. Jadi untuk IY sama dengan min IX kuadrat per Y. Seperti itu ya. Jadi dia tidak lagi 1/6 B atau 1/6 H seperti pada penampang segi 4. Nah, ini gaya eksentrisitas, gaya normal eksentrisitas ini bisa saja dia bekerjanya, ini ya contohnya, N ini bekerja di titik B. Ya, bekerja di titik B, N dipindahkan dari B ke A. Ini kita pindahkan dari B ke A. Timbullah istilahnya momen. Ya, di mana momen itu gaya kali jarak. Jadi N dikalikan dengan IX-nya. Lalu N dipindahkan dari A ke titik 0. Jadi di sini, dari tadi kan posisi di B. Kemudian dari B kita pindahkan dia ke A. Kemudian dari A kita pindahkan ke titik 0 ini. Ya, maka akan ada dua momen di sini ya. Pertama N dikali IX, kemudian kedua N dikali dengan IY. Ya. Nah, kalau seperti itu maka akan timbul tegangannya adalah min N per A. Kenapa minus? Karena gayanya tekan. Kemudian plus minus NIX per WY ditambah atau dikurangi dengan NIY per WX. Tadi ya, kenapa? Karena dia dua kali pindah kan? Dari titik B pindah ke titik A. Berarti ada jaraknya IX. Ya. Kemudian dari titik A pindah ke Y. Dari A pindah ke 0. Maka ada jaraknya sebesar IY. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, maka tegangan yang bekerja adalah min N per A ditambah NIX kali X per IY plus minus dengan NIY kali Y per IX. Ya. Jadi ini kalau seandainya gaya normalnya ya tidak pada sumbu X atau sumbu Y. Ya, maka akan ada dua jarak ya, ada dua momen sehingga dijumlahkan seperti itu. Nah, ini kesimpulan singkat yang sudah dijelaskan oleh Pak Razirwan sebelumnya di video ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Silakan bila ada yang mau tanyakan. Izin bertanya, Ya, silakan. untuk yang bagian gaya eksentris tadi X sama dengan min Y kuadrat itu salah di bagian mana ya Bu? Ya tadi putus-putus di saya Bu. Gimana? Di slide ke-15 katanya ada yang salah Bu ya. Slide 15. Saya cek ulang Tadi dulu. saya putus-putus jadi nggak tahu yang mana yang salah Bu. Slide ke-15 ya? Iya Bu. Ini ya. Ini. Jadi ini adalah IY per X ya. Nah, kalau ini IX. IX kuadrat per Y. Yang ini. Iya Bu, makasih Bu. Ini ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Bu, kalau untuk yang menarik berarti plus Bu ya? Yang tak maksudnya? Tadi di awal contoh soalnya itu Kayaknya tarik. Gaya normalnya maksudnya? tekan jadi minus kan Bu. Nah kalau misalnya Ya, contohnya tarik berarti plus. plus ya. Ya, Makasih Bu. oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi gaya normal itu bisa seharusnya dia bekerja pada pusat penampang ya. Jadi kalau dia segi 4, penampangnya segi 4, dia bekerja pada titik 00 ya di tengah-tengah penampang. Nah, tapi ada kemungkinan dia bekerja tidak pada titik pusat penampang. Ya. Bisa saja dia bekerja di titik di sumbu X, tapi bisa saja di kanan atau di kiri sumbu Y. Atau bekerja di atas atau di bawah sumbu X. Ya. Bisa seperti itu. Nah, tapi ada kemungkinan dia bekerja tidak pada sumbu X atau sumbu Y. Dia bekerjanya serong ya, tadi istilahnya serong. Jadi untuk itu maka kita ada dua kali, ada dua jarak. Berarti pertama jarak dia terhadap sumbu X dan jarak dia kedua terhadap sumbu Y. Jadi makanya tadi ada tegangan momennya mengakibat lenturnya itu ada dua. Ya, ada dua yaitu pada sumbu gaya apa? Yang pertama dia mempunyai jarak terhadap X, berarti IX, kemudian tambah lagi ada jarak terhadap IY. Jadi ada dua. Awalnya tadi kan kita hanya min N per A plus minus N X per Y, per I. Ya. Nah, itu kalau dia bekerja pada sumbu X atau sumbu Y. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak bekerja pada sumbu X atau sumbu Y, maka akan ada jarak baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, itu ya, itu sekilas tentang eksentrisitas. Jadi kalau ditanya apa eksentrisitas, apa Karen, nah itu ya. Jadi akibat gaya yang gaya normal yang bekerjanya tidak pada pusat penampang. Jadi kalau dia tidak bekerja pada pusat penampang, maka akan ada jarak. Nah, akibat ada jarak, maka timbullah momen. Maka tadi ada tegangan lenturnya. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan materinya. Ada pertanyaan? Jadi nanti materi itu masuk ke dalam materi ujian kita ya. Ada pertanyaan? Kalau ada kita lanjutkan ke tentang tekuk ya. Tekuk atau buckling. Saya share screen dulu.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, di sini ada istilah tekuk ya, tekuk atau buckling. Nah, kenapa bisa terjadi tekuk atau buckling? Ini kita lihat pada gambar ini ya. Anda lihat pada gambar ini ada dua balok ya. Ada dua balok dengan penampangnya adalah B dan H. Sama-sama penampangnya B dan H. Namun tingginya berbeda. Ya, tingginya berbeda. Kemudian kalau ini B-nya kurang daripada H. Ya. Nah, di sini Anda lihat P-nya adalah tekan. Ya, gayanya yang diberikan adalah tekan. Nah, tapi di sini L-nya lebih tinggi daripada yang di gambar A. Ya. L-nya lebih tinggi yang gambar B. Ya, maka ketika kita berikan gaya tekan, maka akan terjadi tekuk. Ya, akan terjadi tekuk. Maka di sini kenapa jadi tekuk? Ya. Nah, di sini nanti akan ada istilahnya ya. Tekuk akan terjadi atau tidak ditentukan oleh harga koefisien kerampingan. Koefisien kerampingan tadi oleh L tadi ya, tingginya. Jadi semakin dia tinggi, semakin ramping. Nah, itu ditentukan oleh harga koefisien kerampingan. Yang besarnya ditentukan oleh panjang batang, bentuk dan ukuran penampang lintangnya, serta konstruksi penumpunya. Jadi apa konstruksi penumpu itu adalah peletakannya. Jadi akan tergantung jenis peletakannya juga. Apakah peletakannya sendirol atau jepit, ya, atau jepit bebas. Nah, itu akan tergantung seperti itu. Jadi koefisien kerampingan adalah rasio antara panjang tekuk terhadap jari-jari girasinya. Ya, di sini jadi ada istilahnya lambda sama dengan L per R. Lambda adalah koefisien kerampingan, L adalah panjang tekuk, ya. Kemudian R jari-jari girasi, I adalah inersia minima penampang, L luas penampangnya, K koefisien pemasangan, dan L adalah panjang batang. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada istilahnya tekuk ya, tekuk atau buckling. Apa saja faktor yang mempengaruhinya adalah panjang batangnya, L-nya, kemudian luas penampangnya, B dengan H-nya. Gitu ya. Di mana ada koefisien kerampingan itu adalah rasio antara panjang batang dengan panjang tekuk dengan jari-jari girasi. Gitu ya. Coba sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya. Ya. Satuannya kecil memang. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang di keterangannya tuh R itu sama dengan jari-jari girasi, Bu. Maksudnya girasi itu apa, Bu? Oh, sebentar ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan? Oke, nanti saya lanjutkan ya. Terkait tekuk ini pertama kali dia dikembangkan oleh Euler.
Ya, mungkin Anda pasti kenal karena waktu belajar matematika dan fisika ada istilah Euler ya. Euler ini adalah dia yang menemukan persamaan tekuk ini. Nah, kemudian tadi ada istilah tekuk ini tergantung dengan jenis penumpunya atau jenis peletakannya ya. Jadi ada peletakan yang pertama ini kalau kedua ujungnya berbentuk sendi. Kan kita ada 3 jenis peletakan ya. Peletakan sendi, peletakan roll, dan peletakan jepit. Nah, untuk batang yang diberi gaya tekan ini, kondisinya akan berbeda kalau peletakannya berbeda. Ya, yang pertama ini adalah peletakannya sendi-sendi. Kedua ujungnya sendi. Ya. Kedua ujungnya sendi. Jadi di sini ada panjangnya L, ada F di sini. Anda lihat di sini ya. Akibat P-nya ini ada tekuk. Kemudian ada jarak ya. Jadi dari sini timbul gaya sebesar F. Jarak sebesar A pada titik C ini. Ya. Paham ya? Ini F, ini gaya F, ini gaya F. Jadi perpindahan ini adalah sebesar A. Ya. Nah, ini untuk kondisi kalau peletakannya jepit-jepit. Pembebanannya normal dan negatif, ya, tekan maksudnya. Dan nanti ini Anda bisa baca ya, kenapa bisa seperti ini rumusnya, di mana M ini adalah perpindahan dari turunan 2 kali daripada jaraknya atau perpindahan. Gitu ya. Nanti ini silakan dipelajari karena saya kalau agak susah menjelaskan kalau rumus-rumus seperti ini. Jadi nanti Anda silakan baca. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bahas. Ya. Nah, kemudian di sini jadi ini ada istilahnya F kritis ya. Apa F kritis itu? Adalah beban kritis yang dapat memulai terjadi tekukan. Jadi sampai sebelum si balok tadi atau kolom tadi patah ya. Jadi adalah F kritis. Jadi untuk kondisi jepit-jepit, untuk kondisi sendi-sendi, F kritisnya adalah P kuadrat kali EI per L kuadrat. Ya. Nah, kemudian ada yang kedua, peletakannya satu jepit dan satunya lagi bebas. Ya. Kalau tadi kan sendi-sendi, yang kedua, pertama peletakannya jepit, ujungnya yang kedua adalah bebas. Maka kalau dikasih beban F aksial, maka akan ada perpindahan. Ya. Perpindahan baik arah X maupun arah Y. Jadi dari titik B ini akan berpindah sebesar B aksen. Seperti itu ya. Jadi ada jarak perpindahan sebesar A di sini. Sama seperti pada sendi-sendi tadi. Nah, pada kondisi seperti ini, untuk peletakan sendi jepit bebas, F kritisnya adalah sebesar P kuadrat kali EI per 4L kuadrat. Ya. Nah, kemudian sebentar saya ada rapat ini mendadak ya. Coba nanti Anda buat dulu resumenya atau cari ini terkait dengan terkait dengan tekuk ya. Ini saya
kirimkan ini ke Lintang. Nanti kalian buat dulu resumenya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, mohon maaf karena saya ada rapat mendadak nih. Nah, untuk yang materi yang pertama tadi, nanti silakan saja kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke ya. Lintang nanti saya sampaikan ini ke WA Lintang, nanti Lintang sampaikan ke teman-temannya untuk dibuatkan resumenya. Nah, resumenya itu dikumpulkan ke saya, ke jurusan paling lambat besok jam 9 pagi. Ya. Oke ya. Maaf Bu, Ya. izin Bu. Ya. Besok tuh ada mata kuliah Alpro Bu pagi-pagi. Sampai jam berapa? Sampai sekitar jam setengah 10. Nah, setelah itu mau ada lab Bu. Oh, jadi kapan mau kumpul sore ini? Kalau besok jam 1 siang Bu, jadi sekalian mampir dulu ke kampus. Boleh. Kalau Besok ya? jam 9 mungkin nggak keburu, jam 1 siang bisa Bu? Bisa. Ya, makasih Bu. Ya, oke. Makasih Lintang ya. Sudah saya kirimkan ke Lintang ya. Terima kasih Bu.